Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan untuk teman-teman semua ya. Gimana teman-teman? Di subtema 4 ini apakah masih semangat seperti biasanya? Sepertinya memang harus lebih semangat lagi ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa penilaian tengah semester 1. Nah, di subtema 4 kali ini materinya yang akan dibahas yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Tapi khusus subtema 4 ini yang biasanya ada 4 video, sekarang kita jadikan satu teman-teman, karena waktunya juga sudah mepet, sudah sebentar lagi masuk ulangan 2 dan PTS. Nah, sebelum teman-teman menyaksikan penjelasannya dan menerima tugasnya, Miss Tita mau minta maaf dulu jika video pembelajaran kali ini lebih padat dan tugasnya pun jadi lebih banyak. Tenang, tugasnya tetap dikumpulkan 1 minggu kok, nggak akan Miss Tita tagih dalam 1 hari. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum masuk ke dalam pembelajarannya, kita cek dulu yuk tujuan pembelajaran apa sih yang harus teman-teman dapatkan terlebih dahulu. Oke, sekarang tujuan pembelajarannya adalah ada 4 poin. Poin yang pertama, teman-teman mampu menuliskan manfaat memelihara hewan peliharaan dan mengetahui cara merawat hewan peliharaan. Ada nggak sih di antara teman-teman yang merawat hewan? Kalau punya, berarti tahu dong cara merawatnya seperti apa. Kemudian poin yang kedua, teman-teman mampu menentukan tugas atau peran setiap anggota keluarga. Ayah, bunda, kakak, dan adik memiliki peran yang berbeda, memiliki tanggung jawab yang berbeda. Nanti kita jelaskan ya. Kemudian poin yang keempat, siswa dapat menentukan pembilang dan penyebut serta dapat menentukan pecahan berdasarkan gambar. Wah, yang ini masuknya ke dalam pecahan teman-teman. Nanti teman-teman menyebutkan mana yang pembilang dan mana yang penyebut. Kemudian poin terakhir, siswa dapat menggunting dan menempel kertas menjadi kreasi kolase. Tidak jauh berbeda dengan teknik mozaik, hanya kali ini teman-teman menggunakan kertas origami ya teman-teman, atau kertas warna. Semoga dengan video pembelajaran ini teman-teman dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan ya. Semangat selalu teman-teman. Hai teman-teman, sekarang kita masuk di materi pembelajarannya ya. Yang akan kita bahas pertama adalah hewan. Hewan dibagi menjadi 2, yaitu hewan liar dan hewan peliharaan. Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas, contohnya capung, harimau, singa, badak, ular, dan lain-lain. Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas. Mereka bisa mencari makanannya sendiri dan bisa tinggal di mana saja. Berbeda dengan hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia untuk bisa kesenangan, untuk hobi, atau dipelihara untuk dimanfaatkan, seperti diambil telur, daging, susu, atau kulitnya. Nah, hewan peliharaan ini biasanya kita buatkan kandang, kita berikan makan, berbeda dengan hewan liar. Kalau hewan liar bisa cari makanannya sendiri, bisa hidup di mana saja. Tapi hewan peliharaan harus diberi makan secara teratur teman-teman. Ini dia cara merawat hewan peliharaan yang kita pelihara. Yang pertama, dibuatkan kandang sebagai rumahnya ya teman-teman. Kan teman-teman juga butuh rumah untuk berlindung dari panasnya matahari dan derasnya hujan, sama seperti hewan peliharaan. Kemudian kandang harus memiliki ventilasi agar sirkulasi udara berjalan baik, sama seperti kamar teman-teman yang ada jendelanya, biar udaranya bisa keluar masuk dan hewannya juga tetap sehat. Kemudian yang ketiga adalah rajin membersihkan kotoran hewan pada kandang.
Sama sih seperti teman-teman yang rajin bersih-bersih badan, kemudian rajin membersihkan kamarnya. Hewan juga kandangnya harus dibersihkan biar hewannya tidak terkena penyakit. Yang keempat, teratur memberi makan. Nah, yang ini penting. Kenapa? Karena makanan itu sumber energi. Biar hewan peliharaan kita tetap sehat dan bisa bergerak lincah, maka kita harus memberinya makan secara teratur, teman-teman. Eits, tunggu dulu teman-teman. Sebelum membuat kandang, pastikan yang membuat kandang itu orang dewasa seperti ayah ya teman-teman. Karena orang dewasa seperti ayah itu sudah mampu mengerjakan tugas yang berat, seperti membuat kandang, memperbaiki sesuatu yang rusak, yang terutama adalah mencari nafkah. Tapi teman-teman juga tetap membantu ayah dalam membuat kandang dan merapikan kandangnya. Nah, jika kandangnya sudah selesai, biasanya nanti yang akan membantu merapikan itu oleh ibu dan anak-anak yang lainnya. Jadi setiap anggota keluarga itu memiliki perannya masing-masing, teman-teman. Seperti ayah memiliki peran utama mencari nafkah. Terus ada tugas lainnya, seperti memperbaiki sesuatu yang rusak dan mendidik serta mendampingi anak-anaknya. Banyak deh tugas ayah yang lain, bisa teman-teman tanyakan sama ayah di rumah. Kemudian ibu juga memiliki peran yang penting dalam mengurus anak dan rumahnya, tetap dibantu sama ayah dan anak-anak yang lainnya. Tugas ibu itu seperti mencuci, memasak, merapikan rumah, juga tetap mendidik dan mendampingi anak-anaknya seperti ayah. Tugas mencuci, memasak, dan merapikan rumah biasanya dibantu loh sama anak-anaknya. Jadi pekerjaan ibu lebih cepat selesai deh. Nah, peran anak selain membantu ayah dan ibu, yang paling utama adalah belajar. Karena dengan belajar kita bisa menjadi kebanggaan orang tua, teman-teman. Di setiap rumah yang terdiri dari 4 anggota keluarga, ayah, ibu, dan 2 orang anak, kakak dan adik yang memiliki perannya masing-masing, berarti satu rumah ada 4 anggota keluarga, sama dengan 1/4. Dari 1/4 itu kita bisa tentukan bahwa satunya pembilang, 4-nya penyebut. Angka berapapun yang berada di atas dinamakan pembilang, dan angka berapapun yang ada di bawah dinamakan penyebut. Kita lihat contoh berikut ini ya teman-teman, ada di bagian sebelah kiri teman-teman loh. Yang bagian 1/2 itu berarti satu bagian yang diarsir dari 2 bagian keseluruhan. Kemudian 1/3 berarti satu bagian yang diarsir dari 3 bagian keseluruhan. Kemudian ada lagi 1/4 berarti satu bagian yang diarsir dari 4 bagian keseluruhan. Yang terakhir 3/4 itu ada 3 bagian yang diarsir dari 4 bagian keseluruhan. Untuk gambar yang berikutnya itu berarti yang pertama 1 utuh tidak dibagi, kemudian 1/2 berarti satu bagian dibagi 2, ada 1/3 berarti satu bagian dibagi 3, kemudian 1/4 berarti 1 dibagi 4, ada 1/5 berarti 1 dibagi 5, 1/6 berarti 1 dibagi 6, 1/8 berarti 1 dibagi 8, 1/10 berarti 1 dibagi 10 bagian. Dari penjelasan yang tadi dapat kita simpulkan bahwa angka yang ada di bagian atas, angka berapapun itu, maka disebut pembilang. Kemudian angka yang di bagian bawah, angka berapapun itu, maka disebut angka penyebut. Nah, mau bagaimanapun bentuknya, jika ada bagian diarsir berarti itu angka yang di atas, dan yang tidak diarsir adalah angka yang di bawah.
Untuk gambar yang pertama berarti 1/2 karena satu bagian yang diarsir dari dua bagian keseluruhan. Gambar yang kedua adalah 2/3 karena dua bagian yang diarsir dari 3 keseluruhan bagian. Gambar yang ketiga adalah 3/4 karena 3 bagian yang diarsir dari 4 bagian keseluruhan. Dari penjelasan subtema 4 tadi, di subtema 4 ini kita punya tugas loh teman-teman. Ada tugas dalam buku paket dan dalam buku PBT. Tugasnya bisa kalian lihat di video ini. Di bagian buku paket ada halaman 126 bagian ayo jawab, kemudian halaman 129 sampai 131, kemudian halaman 132 bagian ayo jawab, dilanjut halaman 140 bagian ayo berlatih dan ayo lakukan, lanjut lagi halaman 144 bagian ayo mengamati, dan ditutup bagian evaluasi 4 halaman 159 sampai 160 bagian PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Di buku PBT-nya, teman-teman memiliki tugas halaman 79 bagian kegiatan 3, halaman 81 bagian kegiatan 2, dilanjut halaman 83 bagian kegiatan 1, kemudian lanjut lagi halaman 92 bagian kegiatan 3, dan terakhir halaman 95 sampai 96 bagian kegiatan 2. Ditunggu loh teman-teman, tugasnya dikumpulkan hari Jumat ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Sekali lagi, Miss Tita mohon maaf ya jika pembelajaran subtema 4 ini videonya lebih panjang dan tugasnya lebih banyak, karena waktunya sudah mepet sekali teman-teman. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan tugas yang diberikan tepat waktu ya. Sekali lagi, Miss Tita ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.